Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang pembelajaran untuk tema 6 di kelas 6 untuk subtema 3 untuk pembelajaran 3. Seperti kita ketahui bahwa dulu kita pernah mempelajari tentang gagasan utama, yaitu masalah utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, kita akan mengulang kembali bagaimana mempelajari teks bacaan tersebut, mencari gagasan utamanya dan menemukan informasi penting dari gagasan utama tersebut yang terdapat dalam bacaan. Jadi nanti silahkan anak-anak membaca bacaannya yang berjudul dampak pelaksanaan tanggung jawab. Nah, bisa kita contohkan di sini adalah gagasan utamanya adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab. Kemudian informasi pentingnya adalah pelaksanaan tanggung jawab memiliki dampak positif dan negatif. Nah, kita perhatikan dulu untuk bacaannya. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan pernah terwujud. Itu untuk paragraf pertama. Paragraf kedua, salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa, misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk paragraf yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, membina kerukunan antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Nah, itu tadi adalah contoh bacaannya paragraf 1 dan sampai paragraf 3. Nanti silahkan dilanjut kembali untuk bacaannya. Nah, ini contoh gagasan utamanya untuk paragraf 1 adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab. Itu gagasan utamanya. Kemudian informasi pentingnya apa? Yaitu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Kan tadi sudah disebutkan kalau dilaksanakan dengan baik maka dampaknya seperti ini. Kalau tidak dilaksanakan maka juga akan berdampak negatif. Kemudian paragraf yang kedua, gagasan utamanya adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, tadi dicontohkan di situ membayar pajak. Nah, informasi pentingnya adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan membayar pajak tepat waktu. Itu untuk paragraf yang kedua.
Untuk paragraf yang ketiga, gagasan utamanya adalah bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, informasi pentingnya, bentuk tanggung jawab warga negara tersebut yang menjaga persatuan dan kesatuan itu berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Jadi silahkan nanti dilanjut untuk menemukan gagasan utamanya dan menemukan informasi penting berdasarkan gagasan utama tersebut. Kemudian setelah kita tadi mempelajari tentang gagasan utama, lah tentunya kita akan tahu dari masing-masing pelaksanaan tanggung jawab itu akan membawa dampak bagi kehidupan bermasyarakat. Jadi pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dan dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat, bernegara, dan berbangsa. Nah, ini contohnya seperti ini. Dari pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, contohnya apa? Tertib membayar pajak. Nah, dampaknya apa? Pembangunan bangsa dapat berlangsung dengan baik. Pelaksanaan tanggung jawab warga negara, membina persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, dampaknya apa? Negara akan semakin kuat. Nah, ini contohnya saja. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah tadi kewajiban membayar pajak. Dampaknya adalah berlangsungnya pembangunan bangsa. Kemudian yang kedua, saling membina kerukunan antar warga negara, antar warga masyarakat. Nah, dampaknya apa? Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara kuat. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan tanggung jawab lagi dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan sikap gotong royong di masyarakat. Dampaknya apa? Ya, terciptanya kehidupan masyarakat yang nyaman, damai, dan tentram. Dan banyak sekali tanggung jawab, pelaksanaan tanggung jawab kita sebagai warga negara dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian contoh lagi, kita sebagai anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, pelaksanaan tanggung jawabnya apa? Belajar dengan giat, ya, belajar dengan giat, dengan tekun. Dampaknya apa? Akan menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas sehingga bisa membangun negara semakin maju dan berkembang. Itu hanya contoh-contoh saja. Silakan nanti anak-anak mempelajari lagi dan dicari lagi contoh tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkannya. Demikian anak-anak untuk tema 6 subtema 3 pembelajaran 3. Nanti silahkan dikerjakan tugasnya, nanti saya kirim di grup WA-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.